berarti kemungkinan besar akan menghilangkan nama Cilegon atau? Belum tahu. Bisa jadi malah ditambahin. Cilegon. Bisa jadi. Iya kan? Mau mastiin lagi Bang, itu pemain-pemain yang keren, ntar itu benar-benar pilihan coach RD. Udah pasti lah, udah pasti. Iya. Walaupun memang dalam diskusi di internal pasti ada gitu kan. Kenapa pemain A yang dipilih, kenapa atau ada opsi yang lebih bagus lagi, itu pasti ada diskusinya. Tapi pada akhirnya keputusan akhir ada di pelatih. Kalau pelatih nggak setuju, kita nggak akan datangkan. Karena kan biasanya klub Indonesia itu datangin pemain dulu kan. Pelatih, ya. Kalau kita kan pelatih dulu, gitu kan. Makanya tadi mungkin nggak sempat disampaikan, tapi saya bisa menyampaikan lah ke teman-teman bahwa semua diskusi itu keputusan ada di tangan pelatih. Kita manajemen berusaha untuk memberikan support. Jadi diskusinya konstruktif gitu kan. Keinginan kita apa? Dari opsi pemain yang ada, siapa yang lebih baik? Gitu. Siapa yang manajemen mampu untuk mendatangkan juga gitu kan. Seperti itulah kurang lebih, dan kita coba, ini pola yang coba kita bangun di dalam Rans sendiri supaya dan itu sebenarnya dari Liga 2 kemarin sudah berjalan. Jadi keputusan siapa pemain yang bergabung segala macam pelatih. Kan abang sendiri kan yang ikut negosiasi dengan pemain nih, maksudnya ngelihat harga pemain di Indonesia itu sebenarnya gimana sih, apalagi masih Liga 1 gitu Saya pikir, kan aja ada kabar kalau Rans masuk tuh harga jadi mahal atau gimana gitu. Masa sih? Itu katanya. Enggak juga lah, banyak yang nawar lebih mahal dari kita, dan ya mungkin ada 1-2 pemain yang kita coba untuk mengajukan penawaran, tapi mereka lebih milih ke tim lain karena ditawarin lebih besar. Jadi saya pikir Rans punya, kita nggak punya salary cap, tapi kita punya budget logis lah buat tim yang baru buat tim yang baru lolos gitu kan. Walaupun tim punya sultan gitu, tapi bukan berarti terus kita harus logis juga. Ya, kita harus logis juga. Kita karena rencananya jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Dan kita juga ngasih kesempatan ke pemain-pemain muda kayak Fadil musim lalu ya kan, dia sempat bermain di Madura. Walaupun mungkin menit bermainnya nggak terlalu tinggi, tapi dia dapat pengalaman yang berharga banget, latihan sama pemain-pemain yang udah pengalaman, ya kan. Dan itu jadi bekal dia juga buat nanti Liga 1. Ada Ihsan Nursikrak juga kontraknya masih panjang. Jadi kita juga concern nggak cuma pengen jadi ambil pemain jadi aja, tapi pemain yang muda yang punya potensi kita kasih kesempatan juga, dan itu kita udah satu kata sama coach juga. Tapi rata-rata pemain tuh kontrak tuh rata-rata setahun atau 2 tahun? Tergantung kondisi pemainnya, karena kadang kita tawarkan ke pemain 2 tahun, mereka nya nggak mau, maunya 1 tahun aja nanti di review lagi. Kita persilakan gitu. Tapi untuk pemain-pemain yang kita pikir potensinya bagus dan bisa jadi tulang punggung tim untuk jangka panjang, itu biasanya kita tawarkan 2 tahun minimal. Tapi yang sih 5 tahun langsung. Itu dia. Bang, sendiri. Terakhir soal supporter tadi menarik juga Bang. Soalnya kan klub-klub yang bukan tradisional gitu kayak Bayangkara, kayak apalagi tuh Dewa United itu bakal kesulitan dapat supporter. Nah, kalau Rans gimana? Saya kira memang di awal mungkin kalau teman-teman ngikutin mungkin ada pemikiran atau ide atau visi yang bagus juga sebetulnya, ingin membuat Rans itu jadi klubnya Indonesia gitu kan. Jadi supporternya ada dari Sabang sampai Merauke gitu kan, tersebar. Tapi pada akhirnya kan kita juga belajar, kita juga melihat bahwa memang kultur keterikatan sepak bola dengan akarnya dengan daerahnya itu memang nggak bisa dilepaskan. Jadi pada akhirnya kita dan sesuai regulasi juga kan harus ada home base gitu ya. Nah mungkin untuk musim pertama ini karena memang ada standar untuk club licensing, kita juga ingin lolos club licensing, kita harus memilih stadion yang memang sudah memenuhi aspek-aspek yang diharuskan gitu kan. Jadi mungkin kita memilih di Jakarta dulu gitu. Tapi akar bahwa Rans Cilegon FC ini berasal dari kota Cilegon di Provinsi Banten, saya pikir itu tidak bisa dihapus begitu aja gitu. Jadi kita justru pengen jangka panjangnya, apalagi kemarin ada pembicaraan antara Gubernur Banten dengan Arafi gitu ya, ada stadion internasional baru, Banten International Stadium yang sangat bagus juga, walaupun mungkin kalau mau digunakan benar-benar secara rutin mungkin masih butuh waktu ya untuk fasilitas pendukungnya selesai gitu. Tapi untuk jangka panjang nggak menutup kemungkinan kita memang akan ke sana gitu. Jadi ya kita lihatlah, semua berprogres, semua harus direncanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita pengennya Rans ini hadir memberi warna yang berbeda dengan spirit yang berbeda. Dan kalau dilihat sebetulnya kan secara data digital juga kita punya data yang cukup bagus. Ketika Rans main itu salah satu yang paling tinggi gitu kan, rating TV juga kita tinggi. Jadi mungkin basis supporternya belum besar tapi udah jadi magnet nih
Iya. Ini apa nih tim nih gitu kan. Penasaran. Ini lucu juga nih mainnya gitu. Bisa jadi idol yang baru lah di sepak bola Indonesia, dan mudah-mudahan bisa basis supporternya juga bisa terbentuk. Banyak yang DM sebetulnya yang izin untuk bikin kelompok-kelompok supporter, cuma karena kita memang masih baru banget yang ngerjain sedikit orangnya. Jadi memang kita harus prioritaskan satu persatu, tapi itu udah masuk dalam rencana kita sih. Dalam waktu dekat juga mungkin kita akan bentuk kelompok-kelompok supporter, akan mengakomodir teman-teman untuk bisa secara resmi diakui oleh klubnya juga. Berarti Jakarta cuma sementara aja ya? Jakarta mungkin cuma sementara. Ya, Semusim aja paling. Semusim atau 2 musim kita lihat nanti seperti apa. Kita akan evaluasi tiap musim. Kalau ngeliat Stadion Banten kan sebenarnya bagus banget, mungkin kendala ini aksesnya gitu segala macam. Ya, akses, lalu kalau ada tim tamu kita harus persiapkan lapangan latihan buat mereka, hotel buat mereka. Ada banyak aspek yang harus kita pikirkan, bukan cuma satu stadionnya doang gitu kan. Jadi itu jadi concern kita lah. Kalau dibilang pengen ke sana gitu kan. Cuma ya kita harus realistis juga. Harga sewanya juga mahal. Oh iya, itu hal lain lah nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.